Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طلبا لرضا الله تعالى واتباع نبي محمد صلى الله عليه وسلم الى اله وصحبه وذريته واهل بيته ورب الجنه والرسال والجنه الملائكه والمقربين والكتاب والتابعين ملك الله اله ولا اله انما كان ولد محدث مبشر بشرى انما قبل وشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ احمد بن الرازي وشيخ القطبي وشيخ ابن كثير وشيخ جلال الدين المحلي وشيخ جلال الدين السيوطي وشيخ سليمان الجمال وشيخ امام مشهور وشيخ مشوكاني وشيخ محمد الالبسي وشيخ نووي البنكاني وشيخ احمد مصطفى المروي وشيخ ظهير ابن عاشور وشيخ متولي الشعراوي والشيخ طنطاوي وشيخ بابا الزهيري وشيخ اليشوبوني وشيخ رشيد وشيخ محروم الروي وخصوصا إليك بشري مصطفى رمضان وإلى جميع مشايخنا شولي لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutakan surah Al-Baqarah tasih kang ayat 236. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Kulu ngucap sapa sira kabeh. Kulu padha ngucap sapa sira kabeh amanna iman sapa ingsun kabeh billahi kelawan Allah. Wa malan barang unsilakan den turunaken apa silma ilaina marang ingsun. Wa malan barang unsilakan den turunaken apa silma ila Ibrahim marang Nabi Ibrahim wa Ismail lan Nabi Ismail wa Ishaq lan Nabi Ishaq. Wa Ya'qub lan Nabi Ya'qub. Wal asbati lan pira-pira anak putune. Wa malan barang utia kang den paringi sapa Musa Nabi Musa wa Isa lan Nabi Isa. Wa malan barang utia kang den paringi sapa annabiyuna pira-pira nabi mir rabbihim saking pangerane annabiyun. Lan nufarriqu lan ora mbedakake sapa ingsun baina hadin ing dalem antarane wong suci minhum saking annabiyun. Wa nahnu tawi ingsun kabeh lahu marang Allah iku muslimuna tunduk kabeh. Fa in amanu mongko lamun padha iman sapa Bani Israil bimisli ma kelawan umpamane barang amantum kang padha iman sapa sira kabeh bihi kelawan ma faqadih tadaw mongko teman-teman oleh kebenaran sapa ya si Bani Israil. Wa in tawallau lan lamun padha mingu sapa Bani Israil fa innama hum mongko mestine utawi Bani Israil iku fisikokin tetep ing dalam pecah. Fasayakfikahum mongko bakal nyukupi ing sira hum ing Bani Israil sapa Allahu Allah wa huwa utai Allah iku as-sami'u dzat kang midhanget al-alim dzat kang mudhaneti. Kita wasyaraipun 936 wong-wong mukmin didhawuhi supaya tetep pendiriane lan supaya kondo terus terang. Kita umat Islam tetap iman marang Allah Ta'ala lan iman marang kitab kang diturunaken marang kita yaiku Al-Qur'an. Lan kang den turunaken marang Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub lan putra-putrane. Lan kitab kang diturunaken marang Nabi Musa yaiku Taurat, lan kang den turunaken marang Nabi Isa yaiku Injil, lan kitab-kitab kang den turunaken marang nabi-nabi liyane. Kita ora beda-bedakaken antarane para nabi-nabi kabeh mau
lan kita kabeh tetep tunduk Islam. Yen wong Yahudi Nasara gelem padha iman kaya mengkono mau, jenenge wong kang oleh pituduh. Dene yen wong Yahudi Nasara mingu saking iman terang yen dheweke sulaya karo umat Islam. Gusti Nabi Muhammad diebang-ebang ora susah kuatir Allah Ta'ala kang bakal paring kecukupan marang Kanjeng Nabi terhadap wong kang ora padha iman mau. Kulu ucapkanlah amanna kita beriman billahi kepada Allah wa ma dan kepada barang unzila ilaina yang diturunkan kepada kita wa ma unzila ila Ibrahim dan kepada yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim wa Ismail dan Nabi Ismail wa Ishaq dan Nabi Ishaq wa Yaqub dan Nabi Yaqub wal asbati dan anak cucunya wa ma utiya Musa dan yang diturunkan kepada Nabi Musa wa Isa dan Nabi Isa wa ma utiyan nabiyuna serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya mirrobihim dari Tuhannya la nufarriqu baina ahadin minhum kami tidak membeda-bedakan seseorang di antara mereka wa nahnu lahu muslimun dan kami hanya tunduk kepadanya kepada Allah. Ayat niki sampun kita bahas separuh. Terus pembahasan yang pertama kemarin, mengapa kok hanya 6 nama yang disebutkan mriki? Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Musa dan Isa. Hanya ada 6 nama yang disebut di ayat niki. Tidak semua nama niki mang diberikan Allah kitab. Ini sampun kita bahas. Penjelasannya sampun kemarin, cuman kita kemarin itu mandek tenggoni asbat. Asbat ini sampun kula terangkan bahwasanya ulama berbeda pendapat tentang apa makna asbat. Tapi jumhur ulama berpendapat asbat itu adalah anak-anaknya Nabi Yakub sing jumlahe ono 12. Pun kita bahas sinten mawon anake 12 niku kan pun kula sebutaken jenenge sinten mawon dari ibunya siapa. Sampun dibahas itu. Lah lewat keterangan ayat niki nggih mriki disebutkan wa Yaqub wal asbati yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub wal asbati dan anak cucunya. Lewat keterangan ayat niki tenggone tafsir at-tahrir wa tanwir dipun sebutaken wa qad akhbara al-Qur'anu bi anna jami'ahum saru anbiya'a wa anna Yusufa kana rasulan. Lewat keterangan asbat niki mengabarkan terus Syekh Thahir Ibnu Asyur pengarang kitab Tahrir wa Tanwir niku ini merupakan kabar dari Al-Qur'an, ini merupakan isyarah dari Al-Qur'an bahwasanya seluruh anak Nabi Yakub itu semuanya menjadi nabi. Wa anna Yusufa kana rasulan, sesungguhnya Nabi Yusuf itu menjadi rasul. Jadi lewat keterangan ayat ini tenggone kitab Tahrir wa Tanwir 11 anak Nabi Yakub itu menjadi nabi, 1 menjadi rasul. Jadi wingi ono jenenge Roben, tapi Roben yo dadi nabi. Ono sing jenenge Bunyamin, berarti Benyamin yo dadi keterangan tentang kitab Tahrir wa Tanwir, dan ini dikuatkan juga tentang kitab Tafsir As-Sawi. Tentang kitab Tafsir As-Sawi dikatakan bahwasanya menurut pendapat Ibnu Hajar yang dimaksud memberikan adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Tentang dikatakan wa yukhadhu minal ayati annal asbata anbiya'un wa huwa al-mu'tamadu kama dzakarahu Ibnu Hajar. Terus Imam As-Sawi mengatakan bahwasanya lewat ayat niki kita bisa mengetahui bahwasanya asbat, yang dimaksud asbat itu anak-anak Nabi Yakub itu menjadi nabi semua, dan ini adalah pendapat yang kuat menurut Ibnu Hajar Al-Haytami. Menurut Ibnu Hajar Al-Haytami dikatakan seperti ini. Nah, mungkin ono sing muskil.
Kita pasti tahu cerita Nabi Yusuf, ya, karena itu diceritakan dalam Al-Quran juga. Kita pasti tahu kalau Nabi Yusuf dulu ketika masih remaja, ya, pernah dijegur nanggone sumur karo dulur-dulure. Terus mantun niku dulur-dulure njupuk pakaiane Nabi Yusuf terus dikai getin bujuk-bujukan. Sing duduk getine Nabi Yusuf terus dikekno Nabi Yakub. Terus dikekno ayahe. Saudaranya sendiri yang melakukan itu. Bagaimana menjawab pertanyaan seperti itu? Tengah tafsir Asyawi diceritakan. Ingkul tahai sukanu anbiya'a fahum maksumun minas syahir wal kabair qablan nubuwah. Terus Imam Asyawi, lek Nabi itu dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa, baik dosa itu kecil ataupun besar. Terus bagaimana menyikapi hal itu? Seperti halnya dijelaskan di surat Yusuf, ya, di dalam surah Yusuf bagaimana saudara-saudaranya itu jegurno dulure Nabi Yusuf nanggone sumur terus membawa pakaiannya dengan didamin kadib dengan darah yang palsu, dengan darah bohongan. Terus Syekh Imam Asyawi menjawab bi annahum ghairu musyarridina bal hum anbiya'un faqat. Menurut Imam Asyawi 11 saudara Nabi Yusuf itu hanya menjadi nabi dan dia tidak membawa syariat. Nah, itu dilakukan memang ada sirrul qadir, ada rahasia tersendiri. Iku pancen dikongkon karo Gusti Allah, nggih. Seperti halnya fi af'alil Khadir ma'a Musa. Seperti halnya apa yang dilakukan Nabi Khidir ketika bersama Nabi Musa. Ceritanya sampun masyhur, Nabi Khidir kali Nabi Musa, Nabi Khidir ono arek cilik terus arek cilik dipateni, ono kapal-kapal dibolongi, ono tembok terus tembok dibangun maneh terus Nabi Musa ini jalur buruan enak. Itu sudah masyhur. Padahal menurut riwayat yang masyhur Nabi Khidir itu adalah nabi. Menurut pendapat sing masyhur Khidir itu adalah nabi. Walaupun ada yang mengatakan itu bukan nabi tapi wali. Yang dilakukan oleh Nabi Khidir dengan membunuh anak kecil, dengan melubangi kapal itu atas perintah Allah. Niku kan lek cara syariat kan salah. Ngono anak kecil dipateni, tapi kan sudah diberi penjelasan nanggone ayat selanjutnya kan diberi penjelasan seperti apa. Lah, apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu sama halnya seperti yang dilakukan oleh Nabi Khidir ketika bersama Nabi Musa. Dan itu ono rahasia tersendirinya. Itu juga ujian kayak Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dikono koyok ngono karo dulur-dulure, Nabi Yusuf sabar gak dendam. Gak dendam marang dulur-dulure. Sehingga Nabi Yusuf akhirnya diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul. Itu Nabi Yusuf tidak dendam kepada saudara-saudaranya. Nabi Yakub yang ngono diuji koyok ngono karo Gusti Allah sampai meripat, sampai matanya tidak bisa melihat. Itu muji kesabaran Nabi Yakub. Jadi apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu memang atas perintah Allah. Atas perintah Allah sebagaimana Nabi Khidir. Kalau kita memahami Khidir itu adalah nabi, sebagaimana perilaku Nabi Khidir, perbuatan Nabi Khidir ketika bersama Nabi Musa, itu semua atas perintah Allah. Lanjutannya ayat la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami tidak membeda-bedakan seseorang di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Ayat niki sing membedakan antara orang Islam dengan orang Yahudi dan orang Nasrani.
Tengkone ayat sebelumnya, ayat 900 dosa gangsal, kalau sampun ceritakan tentang asbabun nuzulnya ayat itu bagaimana. Wong Yahudi niku iman marang Nabi Musa, tapi ingkar marang Nabi Isa dan Injil, dan ingkar marang Nabi Muhammad dan Al-Quran. Wong Nasrani ya wong Nasrani ingkar marang kanjeng Nabi Muhammad dan ingkar marang Al-Quran. Orang Islam tidak. Umat-umat kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengakui semua nabi sebelumnya dan mengakui kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi ini. Iman marang Taurat, iman marang Injil, tapi bukan Taurat yang sudah saat itu ada, sudah dirubah. Tapi iman kalau Nabi Musa diturunkan Taurat, iman oleh Nabi Isa diturunkan Injil, dan itu semua orang-orang Islam iman marang nabi-nabinya Allah. Itu yang membedakan dengan orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani. Sampun. Mungkin selama kita ngaos niku ada hal-hal yang terdengar baru, hal-hal yang terdengar asing yang kula yakin gak kabeh wong tau krungu sadurunge. Nggih kula contohno oleh beberapa pertemuan yang lalu agak lama niku kula matur, menurut Imam At-Tabari sholat jenazah gak perlu misalnya gak duwe wudu tetap sholat jenazah mboten napa-napa. Niku kan hal yang baru ketika kula jelaskan napa niku. Kula rada suwi tapi yang jelas kula ketika niku mendorong pada masyarakat nggih. Lek ono wong mati ojo cangkruk nang gone ngarep embong. Lek wegah antri langsung menjero pokoknya gak junub ngono ae, langsung menjero masjid Mas yo gak wudu, gak apa-apa. Kula wis tahu melakukan hal itu walaupun hanya 2 kali. Cepat fadilah sholat jenazah sampun kula terangkan jauh seperti itu. Jadi ngaji yang kita bahas niku gak kabeh mungkin baru terdengar saat ngaji niki. Termasuk ketika ayat Nabi Ibrahim itu bukanlah penyembah berhala, bukan pembuat berhala. Niku mungkin baru terdengar saat ini. Ini dijelaskan Nabi Yakub, Nabi Ibrahim teng mriki ditulis istrine 3, padahal tenggone kitab yang lain ditulis istrinya 4 mempunyai anak 13. Berbeda. Terus niki ayat niki mengatakan bahwasanya menurut kitab Tahrir wa Tanwir, menurut kitab Tafsir Asyawi, semua anak Nabi Yakub itu menjadi nabi. Mungkin ini adalah hal yang baru yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Tapi kulo setiap kali kulo nerangno niku kulo mboten ngawur. Niku pasti kulo duduno kita syariatan kitab nopo, bahkan banyak lek jenengan nyatet halaman-halaman kulo jelas. Dan niki halaman mboten kulo jelasno sebab ketika menjelaskan ayat niki. Terus mboten perlu kulo sebut halamane. Lek enggak ada kitab dibuka kitab ketika menerangkan ayat niki penjelasannya seperti itu. Cuman walaupun ada yang berpendapat seperti ini kuman, tapi juga ulama ada yang berpendapat lain. Termasuk tenggone kitab tafsir sing jenenge Tafsir Ar-Ruhul Ma'ani. Karangan Sayyid Mahmud Al-Alusi, seorang ulama ahli tafsir saking Baghdad, saking Irak yang meninggal tahun 1854. Temriku Sayyid Mahmud Al-Alusi dawuh wahtalafa an-nasu fil asbati auladi Yaqub. Ulama ahli tafsir itu berbeda pendapat tentang anak-anak Nabi Yaqub. Hal kanu kulluhum anbiya amla? Apakah anak-anak Nabi Yaqub itu semuanya adalah nabi atau tidak? Wallazi sahha indi, menurut pendapatku yang benar adalah asani. Tutup. Jadi kalau kayak ini kalau kayak perbandingan dan itu setiap pertemuan kalau kayak perbandingan, termasuk ketika sholat jenazah gak perlu wudu, itu kalau paling perbandingan. Hanya ada 2 ulama yang mengatakan seperti itu, tapi ulamanya bukan ulama kaleng-kaleng saat ibu guru menyebutnya, bukan ulama sembarangan, tapi hanya ada 2 pendapat. Begitu juga dengan ayat niki. Menurut
tafsir Ruhul Ma'ani asani waladhi sohainti asani, menurutku sing paling benar itu adalah pendapat yang kedua, yaitu tidak. Wa ilaihi dzaba Imam Asyuti. Kemudian kita Ruhul Ma'ani dikatakan, dan ini juga pendapat dari Syekh Jalaluddin Asyuti. Tenggone mriku disebutaken kitab karangan Syekh Jalaluddin Asyuti, kula boten gadah kitabe, tapi kula waos pencatatan kakinya, catatan kakinya niku terus Syekh Mahmud Al-Alusi. Syekh Jalaluddin Asyuti niku gadah kitab jenenge Hasyiyah juz 1 halaman 310. Percetakannya Darul Kutub Ilmiah, ditulis dengan catatan kakinya. Kata cetakan-cetakan DKI ini kata DKI Darul Kutub Ilmiah ini mboten, tapi kata percetakan kitab itu dari DKI Darul Kutub Ilmiah teng juz 1 halaman 310 teng mriku enten bab daf'ut ta'assufi min an ikhwati Yusuf, menolak kezaliman dari saudara-saudaranya Yusuf. Terus Syekh Jalaluddin Asyuti teng kitab sebagaimana ditulis teng Ruhul Ma'ani, li anna ma waqa'a minhum ma'a Yusuf alaihi salatu wasalam yunafi an-nubuwwata qat'an. Karena sesungguhnya apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya Yusuf itu menafikan kenabian secara pasti. Jadi sing dilakukan oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf, mendorong saudaranya nagoni sumur, terus memberikan pakaiannya Nabi Yusuf dengan darah bohongan diberikan kepada ayahnya, itu menggugurkan kenabian secara pasti. Terus Syekh Imam Jalaluddin Asyuti. Jadi Syekh Imam Jalaluddin Asyuti ini adalah salah satu pengarang kitab Jalalain. Pulau perlu mengatakan ini untuk menegaskan bahwasanya yang berpendapat ini bukan ulama sembarangan. Syekh Jalaluddin Asyuti niki murid Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Pun nanti kalau ceritakan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli niku ulama ahli tafsir, gurune Syekh Jalaluddin Asyuti ngarang kitab tafsir, dilalah ngarang kitab tafsir niku mulai surah Al-Kahfi sampai surah An-Nas. Ketika beliau nulis Al-Fatihah, nulis Al-Baqarah, beliau setel. Sehingga akhirnya diteruskan oleh muridnya sing ketepaan podo-podo jenengi Jalaluddin. Ada yang mengatakan lewat mimpi, ada yang mengatakan diwasiati. Apapun itu yang jelas akhirnya Syekh Jalaluddin Asyuti meneruskan dari surah Al-Baqarah sampai surah Al-Isra. Makanya ini jenengan lek gak ada kitab tafsir Jalalain ini sing pertama nang halaman pertama itu Fatihah tapi Al-Baqarah. Jadi menurut tafsir Ruhul Ma'ani, menurut tafsir pengarangnya tafsir Jalalain Syekh Jalaluddin Asyuti, yang mana Syekh Jalaluddin Asyuti ini gak ada kitab tafsir piyambak jenenge tafsir Asyuti atau terkenal dengan tafsir Abdurrul Mansur. Menurut dua ulama niki saat Nabi Yakub saja yang menjadi nabi, dulur-dulure gak dadi nabi. Itu secara pasti. Jadi menolak pendapat yang mengatakan bahwasanya semua anak Nabi Yakub itu menjadi nabi. Ditolak pendapat seperti itu. Jadi ono sing ngarani aspek teng ayat niki berarti semua anak Nabi Yakub itu menjadi nabi, tapi pendapat seperti ini ditolak oleh sebagian ulama ahli tafsir yang lain. Nah, yang harus diketahui ketika kita membaca tafsir babon itu tafsir gede yang menjadi rujukan ulama ahli tafsir. Tenggone meriku dikatakan banyak tafsir babon itu ummahatut tafasir itu salah satunya adalah tafsir At-Tabari yang dikarang oleh Imam At-Tabari, dan tafsir jenenge Mafatihul Ghaib karangan Syekh Fakhruddin Ar-Razi, tafsir Ibnu Katsir, begitu juga tafsir Al-Qurtubi. 4 ummahatut tafasir niki, 4 kitab babon tafsir niki tidak memperuncing masalah niki dengan jalan tidak membahasnya.
Jadi gak didawak-dawakno. Wis gak dibahas ngoten. Jadi tenggone kitab-kitab babon, tafsir-tafsir babon niku keterangan ini tidak ditemukan. Memang mungkin beliau tidak ingin memperuncing masalah niki. Ono sebagian sing ngarani iki nabi, ono sing ngarani dudu, tapi tenggone kitab tafsir sing babon-babon niku mang boten dibahas, boten didawak-dawak. Tapi sing menarik tentang tafsir Al-Qurtubi dikatakan seperti ini. Wa su'ila ba'dul mutaqaddimin an rajulin qila lahu. Ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama klasik, ulama-ulama salaf ketika ditanya oleh seseorang, ketika ono wong takon, "Atu minu bi fulanin nabi?" Apakah kamu percaya kepada nabi? Fasammahu bismin lam ya'rifhu. Kemudian sing takon niku mang menyebut nama-nama yang tidak diketahui. Contoh nggih kaya Joshua napa? Ruben, Benyamin, ditakoni seperti itu. Kan tidak tahu, lam ya'rifhu, kita tidak tahu apa itu pancen nabi apa enggak. Terus Imam Al-Qurtubi kaya ngeten. Falau qala na'am, kita tidak tahu sosoknya seperti apa. Lek awak dhewe jawab iyo, fala allahu lam yakun nabiyyan. Lek kene jawab iyo, bisa jadi dia bukan nabi. Sampeyan percaya lek lek Joshua itu nabi? Seandainya kita menjawab iya, bisa jadi kan Joshua itu bukan nabi. Ruben itu bukan nabi, Benyamin itu bukan nabi. Faqad syahida bin nubuwati li ghairi nabiyyin, sehingga dia telah memberikan kesaksian nabi kepada seseorang yang bukan nabi. Awak percaya Ruben itu nabi? Umpama sing ditakoni jawab iya, aku percaya. Dilalah Ruben itu dudu nabi. Berarti sing jawab iya itu memberikan kesaksian kepada seseorang yang bukan nabi kalau seseorang itu adalah nabi. Walau kala ulang, lek jawab enggak, fala allahu nabiyun. Aku percaya lek Ruben itu nabi, gak percaya. Fala allahu nabiyun, bisa saja Ruben itu memang nabi. Imam Al-Qurtubi mengatakan seperti itu. Faqad jahada nabiyyan minal anbiya'i, sehingga dia telah mengingkari kedudukan seorang nabi. Aku percaya Benyamin itu nabi, gak percaya. Ternyata Benyamin itu adalah nabi. Berarti dia telah mengingkari kedudukan seorang nabi. Fakaifa yasna'u, terus bagaimana untuk lek ono wong ditakoni jawabe piye? Faqala, maka berkatalah yang bagi ayyakulan, sebaiknya dia mengatakan ingkana nabiyan faqad amantu bihi. Kalau memang dia adalah seorang nabi, faqad amantu bihi, maka saya iman terhadapnya. Jadi Imam Al-Qurtubi salah satu tafsir yang menjadi tafsir babon, ummahatut tafasir juga, itu mengatakan seperti itu. Jadi lek jawab iyo, lek enggak, engkau yo. Berarti kita bersaksi seorang itu menjadi nabi padahal bukan nabi. Lek jawab enggak, bisa saja engkau iyo. Lek jawab enggak, ternyata iyo berarti mengingkari kenabian seseorang. Maka jawabnya bagaimana? Lek pancen wong iku nabi, saya iman kepadanya. Jawaban koyo ngeten iki sing kula damel ketika seseorang bertanya kepada kula, sampean percaya wis Mbak Alawi keturunane Rasulullah? Kan lagi viral niku, lagi viral. Kula jawab koyo ngoten niku. Kula kuwatir, nggih. Niki perlu kula sampaikan. Kula kuwatir, kula keterangan kula sing ngaji dua minggu yang lalu, nggih. Kula kuwatir masalah nasab sing kula bahas tentang nasab 2 minggu yang lalu. Kula kuwatir sampean salah paham. Engko sampe kula dianggap pro kiai sing gondrong niku wingi. Engko dianggap kula pro sing niku mboten. Terus kula lek ditakoni, kula mboten bahas terlalu detail, insyaallah
kalau ada waktu lek kula eling bincang tenggone jus kali insyaallah akan dibahas lebih detail maneh. Jawaban kula apa sing tak dateng kula model kaya ngoten, pertanyaan yang serupa. Jawaban kula kaya ngoten. Saumpama awak dhewe jawab, yo aku percaya. Terus jawabannya enggak. Gak apa-apa. Kan tidak ada gak ono korelasi nih wong hanya sekedar nasab, bukan nabi, bukan rasul, hanya sekedar nasab saja. Tapi umpama menjawab enggak, gak percaya, ternyata temenan, ternyata iyo. Bagaimana kita nanti berhadapan dengan Rasulullah ketika kiamat? Jadi makanya niku, lek ono wong sing kowar-kowar enggak itu duduk keturunan Rasulullah. Sampean angen-angen temen. Saumpama lek iya temen lho. Terus menen nanggone ki pas wae kiamat iku ya mentidakkan sesuatu yang seharusnya iya. Seperti halnya Nabi niku kan. Jadi kula nggih niku kan ditanya mengenai hal itu, lek iya ternyata enggak, tapi awak jawab iya, sebenarnya tidak ada konsekuensinya. Karena konsekuensi ini timbangannya kira jawab enggak ternyata iya, itu konsekuensinya berat. Seandainya pun kita menganggap iya, tapi kenyataan faktanya ya, fakta hakikatnya tidak, itu kita tidak bisa lepas dari menghormati seseorang. Kita itu memang harus menghormati, tidak boleh menghina antar sesama manusia. Siapapun itu, bah iki keturunane sapa, tidak serta-merta seseorang yang mempunyai keturunan yang baik boleh menghina seseorang yang mempunyai nasab yang jelek. Siapapun itu harusnya semua itu saling menghormati. Niku sesuai kali dawuh Allah teng surah Al-Isra ayat 17 teng mriku Gusti Allah dawuh wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr. Sungguh benar-benar kami telah memuliakan anak-anak Adam. Kami mengangkut mereka di daratan dan di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibati. Kami memberi mereka rezeki yang baik-baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami melebihkan mereka dengan kelebihan sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Jadi podo-podo menungso ini kuduke gak oleh ngenyek, gak oleh saling menghina, kuduke harus saling menghormati. Makanya niku kula beto kitab, insyaallah kata sehingga ada kitab niki. Teng kitab Nasoihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kula delok tenggone halaman 11 teng mriku Syekh Nawawi Al-Bantani nyuplik dawuhe Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Teng mriki Syekh Nawawi Al-Bantani nggih menyuplik dawuh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini sebagai pengingat damel kula panjenengan agar saling menghormati sesama manusia. Ojo ngenyek. Sebab napa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dawuh idza laqita ahadan minan nasi ra'aitu al-fadla lahu 'alaika wa taqulu asa ayyakuna indallahi khairan minni wa arfa'a darajatan. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, lek awakmu ketemu menungso, yang mana manusia itu, yang kalau kamu bertemu dengan manusia, pandanglah manusia itu mempunyai kelebihan daripada kamu. Asa ayyakuna indallahi khairan minni. Bisa saja orang lain itu lebih baik di sisi Allah daripada aku. Wa arfa'a darajatan. Dan lebih tinggi derajatnya di sisi Allah daripada aku. Fa in kana sahiran qulta hadzam lam ya'sillaha wa ana qad asyaitu. Lek ketemu arek cilik, maka pandanglah arek cilik itu lebih mulia daripada kamu, sebab arek cilik itu durung melakukan dosa. Arek cilik sing durung balik,
durung mukallaf, arek cilik sing SD dereng mukallaf, arek cilik sing TK niku tidak dibebani oleh syariat. Sehingga dia ketika masih umur kecil kaya ngono, dhewe iku gurung duwe dosa. Padahal awak dhewe wa ana qad asaitu, sedangkan aku sungguh bermaksiat. Fala syakka annahu khairun minni, maka tidak ada keraguan bahwasanya anak kecil itu lebih baik daripada aku. Wa in kana kabiran qulta hadza qad abadallaha qabli. Lek ketemu wong sing luwih tuwa timbang awak dhewe, maka pandanglah orang yang lebih tua itu lebih mulia. Sebab apa? Sebab dia menyembah kepada Allah lebih dulu daripada kita. Mungkin sing ngaji teng mriki ana sing wis umur 70, ana sing wis umur 80. Jenengan sing mbah-mbah sing sampun sepuh-sepuh niku luwih mulya timbang kula sing nem-nem iki. Sebab panjenengan sampun ibadah marang Gusti Allah luwih suwe timbangane sing enom-enom. Wa in kana aliman qulta hadza aqta malam abrih wa nala malam anal. Lek ketemu wong sing luwih alim, maka katakanlah qulta hadza aqta malam abrih. Dia telah diberi sesuatu yang tidak diberikan kepada saya. Wa nala malam anal, dan dia mendapatkan apa yang tidak saya dapatkan. Wa alima ma jahiltu wa huwa ya'malu bi ilmihi, dan dia mengetahui apa yang tidak aku ketahui dan dia beramal dan mengetahui ilmunya. Wa in kana jahilan qultu hadza asallaha bi jahlin wa ana asaituhu bi ilmi. Lek ketemu wong sing bodoh, tetap pandanglah orang yang bodoh itu lebih mulia. Sebab nopo? Bisa jadi orang yang bodoh niku bermaksiat kepada Allah sebab ketidaktahuannya, sementara kulo bermaksiat kepada Allah tahu kalau itu benar-benar maksiat. Mungkin ono wong gak ngerti lek sembahyang 5 waktu itu wajib, mungkin gak ono wong sing gak ngerti lek Ramadan poso Ramadan itu wajib. Bisa jadi dia tidak tahu, bisa jadi dia maksiat karena ketidaktahuannya. Sementara kulo panjenengan melakukan maksiat sementara kita tahu kalau itu adalah perbuatan maksiat. Wala adri bima yuhtimuli au bima yuhtimulahu. Dan kita tidak tahu bagaimana akhir hidup kita nanti dan akhir hidup mereka. Wa in kana kafirun, bahkan kalau ketemu orang kafir, kul tala adri asa ayuslima fayahtimulahu bi khairil amali wa asa an akfura fayahtimuli bi su'il amali. Bahkan kalau bertemu dengan orang kafir, kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, katakanlah, ucapkanlah, kita tidak tahu bagaimana akhir hayatnya nanti. Bisa jadi akhir hayatnya nanti dia masuk Islam dan berakhir dengan amal yang baik, sementara kita bisa saja menjadi orang yang kafir dan berakhir dengan amal yang buruk. Jadi kulo kali panjenengan sedaya iso ngamalno nasihati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani tentang kitab Nasaihul Ibad, maka tidak akan ada lagi polemik masalah nasab, tidak akan ada lagi gontok-gontokan, ilok-ilokan gara-gara masalah nasab. Jadi tidak akan ada lagi polemik masalah itu. Lek iso nglakoni niku, kita akan menjadi manusia yang tawadhu. Pun kita lanjutkan. Pirang menit? 39. Wis luwe ya kowe iki. 39. Wis cukup. Iki enggak diterusno 50 menit niki lek diterusaken tasik lumayan dan pun kita akhiri mangan-mangan soalnya luwe pun cekap semantan mugi-mugi tadi keterangan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana min ahli al-khair wa la taj'alna wa ayyamin syarrul ghair.
اللهم اجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.